Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sofi Hana Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Ini merupakan video terakhir pada video dari PPL Mandiri kolaborasi antara FITK UIN Wali Songo dengan SD Hajah Isriati Baitur Rahman II pada tahun 2021 ini. Pada video kali ini, untuk pembahasan terakhir, saya akan membahas tentang administrasi ketatausahaan yang ada di SD Isriati Baitur Rahman II beserta kegiatan yang saya lakukan pada saat pelaksanaan dari kegiatan PPL Mandiri Kolaborasi. Yang ada di video merupakan ruangan dari tata usaha pada SD Isriati Baitur Rahman II. Nah, perlu kalian ketahui, tata usaha sekolah merupakan suatu kegiatan administrasi sekolah atau pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Nah, pada hakikatnya administrasi tata usaha merupakan kegiatan untuk melakukan pencatatan segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Tenaga tata usaha memiliki 3 peranan pokok. Menurut Dali Yanggi ada 3, yaitu yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Ini yang terakhir, yaitu membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berdasarkan pendapat tersebut, peranan dari tenaga tata usaha adalah sebagai administrator. Selanjutnya merupakan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan pada saat PPL di SD Isriati Baitur Rahman II. Kita simak yuk untuk kegiatan yang pertama, yaitu mengupload ijazah melalui website Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, pada kegiatan ini saya dan juga rekan saya mengupload satu persatu file ijazah dari masing-masing siswa dari kelas 6 yang sudah lulus dari SD, tepatnya yaitu SD Isriati. Nah, ini kita mengupload ijazah maupun SKHUN. Pada saat proses penguploadan ijazah, kita juga mengisikan nama siswa, tempat, dan juga tanggal lahir, nama orang tua, nomor ijazah, beserta nomor SKHUN ketika siswa menjalani ujian atau nomor ujian berarti. Dan setelah mengupload ijazah, kemudian mengupload SKHUN dari siswa kelas 6 di tahun ajaran yang sama. Proses ini juga sama seperti penguploadan ijazah, hanya berbeda di menu untuk penguploadan. Yang sebelumnya di menu ijazah dan yang sekarang yaitu ke menu SKHUN. Untuk proses penguploadan juga kita harus mengisikan nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama orang tua seperti pada saat proses penguploadan ijazah.
Di hari berikutnya kami membuat daftar monitoring untuk pengawas, di mana untuk dilakukan pengecekan sarana prasarana, kinerja guru, dan masih banyak yang lain sesuai dengan terapan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Pengecekan ini merupakan bentuk dari pengawasan untuk SD Isriati Baitur Rahman 2, gunanya nanti untuk proses akreditasi sekolah yang akan dilakukan biasanya 4 tahun sekali. Kenapa harus dibuat daftar monitoring dan dilakukan pengawasan? Agar tidak ada data yang disalahgunakan, jadi data sesuai dengan keadaan yang real pada saat itu. Kegiatan yang selanjutnya yaitu seputar peserta didik baru. Yang pertama ini saya dan juga rekan melakukan pengisian atau penginputan nomor induk kependudukan dari siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Dan kegiatan selanjutnya masih seputar peserta didik baru, yaitu kami berdua memisahkan berkas antara berkas pendaftaran siswa baru atau formulir pendaftaran dengan akta beserta kakaknya. Jadi untuk kakak dan akta dipisahkan agar terkumpul menjadi satu, kakak bersama kakak yang lain dan juga akta bersama akta yang lainnya juga. Kemudian diurutkan sesuai nomor absen yang ada pada daftar per kelas masing-masing. Pada proses ini lumayan membingungkan, cukup memusingkan kepala karena berkas yang dikumpulkan masing-masing siswa kurang lengkap. Selanjutnya yaitu mencocokkan data nama siswa baru dengan kakak beserta akte kelahiran dari siswa baru tersebut. Akan tetapi di sini kami akan lebih merujuk ke akte kelahiran karena rujukan pertama itu akte kelahiran, baru kalau siswa tersebut belum mengumpulkan akta atau tidak ada data berkas aktanya, kami baru merujuk ke kakak. Yang selanjutnya kami melakukan penginputan alamat siswa baru beserta PIN lokasinya melalui aplikasi Dapodik. Penginputan alamat siswa ini kita lakukan satu persatu pada setiap peserta didik baru, dan juga kami harus teliti pada saat meletakkan PIN lokasinya. Setelah melakukan penginputan alamat beserta PIN-nya, kami merekap data siswa yang invalid pada aplikasi Dapodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti pengubahannya pada aplikasi Dapodik tersebut, karena pada aplikasi Dapodik tidak semua data yang kita input akan langsung ter-ACC atau bahkan ada yang harus menunggu untuk proses ACC dari Dinas Pendidikan.
Perekapan tersebut dilakukan agar mempermudah proses selanjutnya, yaitu merevisi data yang salah pada aplikasi Dapodik. Karena sudah ada rekapan yang sebelumnya sudah saya lakukan, jadi lebih mudah untuk merevisi data-data yang invalid dari masing-masing siswa. Karena dari satu siswa ada beberapa data yang invalid. Contohnya seperti alamat pekerjaan ayah atau nama ibu, dan masih banyak lagi yang dapat menyebabkan invalidnya data. Kenapa perlu direvisi? Karena pada saat invalid, maka data yang ada tidak dapat disinkronisasikan dengan data pusat. Masih berkaitan dengan aplikasi Dapodik, di sini saya dan juga rekan saya melakukan pengecekan antara data yang ada di formulir pendaftaran dengan data yang ada di aplikasi Dapodik. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau tidak sesuai maka tidak bisa disinkronkan dengan data yang ada di pusat. Setelah semua data yang invalid beres atau tidak ada data yang invalid lagi atau invalidnya itu 0, maka bisa langsung disinkronisasikan dengan data pusat agar data yang ada di SD dengan data pusat bisa sama, tidak ada yang berbeda. Piye kamu? Proses sinkronisasi ini cukup memakan waktu yang lumayan lama karena begitu banyak data yang harus disinkronkan dengan data pusat, antara lain seperti sarana dan prasarana, guru dan juga tenaga kependidikan, peserta didik, kemudian ada penilaian dan masih banyak yang lain. Jadi cukup memakan waktu yang lama karena begitu banyaknya data yang harus disinkronisasikan. Aplikasi Dapodik ini biasa dikendalikan oleh satu tenaga yang biasa disebut dengan operator sekolah, dan beliau yang ada di belakang saya ini merupakan operator dari sekolah SD Isriati Baitur Rahman 2. Beliau bernama Pak Ainul Izzat. Dan pada saat proses sinkronisasi ini, akun yang digunakan merupakan akun dari kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab penuh atas data-data yang dikirim di pusat adalah tanggung jawab dari kepala sekolah sendiri. Akan tetapi karena mungkin kepala sekolah tidak selalu berada di sekolah karena ada urusan atau kepentingan yang lain, maka semuanya diserahkan kepada operator sekolah. Di sini yang menjadi pamong saya ketika PPL di SD Isriati Baitur Rahman 2 yaitu operator sekolah itu sendiri, yaitu Bapak Ainul Izzat. Begitu banyak ilmu yang dapat saya pelajari dari beliau, terutama di bidang IT-nya. Karena atas bimbingan dari beliau, saya dapat paham
bagaimana cara menjalankan aplikasi Depodik ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.